Hari ini 18 Juni 2026. Kembali dengan saya untuk pembahasan XAUUSD. Teman-teman sekalian, kemarin kalian sudah melihat data dari Federal Interest Rate Decision. Kalian sudah dengar juga dari press conference. Kalian sudah melihat harapan-harapan kayak menuju price stability, lalu menjaga dual mandate dan lain sebagainya. Sudah kita dengar berulang kali. Market lumayan nge-punish, nggak gede dorongan sellernya, tapi signifikan banget karena dari ritesan atas teman-teman bisa perhatikan ini di jam-jam 12, if I'm not mistaken dia bergerak di 4380-an, lalu pas di jam 1 malamnya langsung dipunish. Punishnya lumayan signifikan teman-teman ya, jadi dia drop lowestnya itu sampai ke 4219, dan itu lumayan jauh sih kalau misalnya kita perhatikan. Nutup gap, yes, nutup gap yang terbentuk di hari Senin. Dan kondisinya apa? Kondisinya teman-teman, kita balik manding nang laptop ya, nggak ada perubahan, which is persis sama seperti yang kita bahas dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di hari ini, yaitu masih akan nge-retest 4378, berharap bisa nembus area tersebut untuk melanjutkan bullishnya, dan kalau tidak ya masih akan drop kembali. Harga sekarang kembali bergerak di 4320. Ini bagus karena satu, dia sudah nutup gap, kedua dia sudah rebound dari area gap tersebut, dan ketiga menyisakan ruang-ruang untuk setidaknya menutup gap juga dari seller momentum semalam. Tidak ada perubahan. Jadi 4378 masih sama, masih menjadi level yang saya pertaruhkan untuk area terakhir bagi XAUUSD sebelum dia bergerak sampai ke 4400. Dan paling nanti kita bisa ngelihat area tektokan, mau itu buy, mau intraday dan lain sebagainya, itu pun sampai ke area sell ya. Itu di lower time frame. Jadi kalian bisa ngelihat di H4, nanti kalian juga bisa ngeliat di H1-nya. It will be really helpful. Sekarang saya akan matikan dulu, kita pindah ke Oanda kita ngomong di H4. Secara H4 sebenarnya ya nggak ada jauh beda teman-teman. Ini masih nge-retest level yang sama, persis ya, persis banget level yang sama. Beda ini hari ini ada yang lebih tinggi aja, 4359. Tapi it's just the same level over and over again. Jadi 4350-an ini masih mempertahankan secara body candlestick ya. Kita nggak ngitungin tailnya, kita nggak ngitungin volatility dari weeknya dia. Kita hanya fokus pada badinya saja. Dan ini berkali-kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali retest. Ya, 6 kali retest nggak berhasil breakout. Sehingga teman-teman, seandainya kalian lupa cara trade dan sebagainya, setidak-tidaknya kalian harus ingat satu hal, dia hanya perlu break bentukan ini. Karena sekali dia berhasil break di sini, next stopnya nanjak lebih tinggi. Target sampai 4400, bahkan bisa lebih di 4450. Ya. So it will be really helpful kalau misalnya kita bisa melihat adanya pembentukan baru, adanya dorongan baru, dan adanya ya setidak-tidaknya bisa hajar lah. Hajar above this level. Kalau misalnya dia bisa hajar itu sih menarik banget. Balikan candle, ya ini di H4. Ini gapnya yang tadi saya sudah bilang ketutup. Ya ini gap hari Senin akhirnya ketutup juga. Nggak nge-retest sampai area bawah di sini. It doesn't matter. Yang penting dia sudah nutup gap dan sekarang dia kembali rebound. Nanti bisa kita ngeliat sih di sini setidak-tidaknya untuk Fibonacci retracement-nya. Now kita ke H1, tempat kita menjalankan trade yang kita jalankan. Ya, di sini kalian bisa perhatikan ya. Di sini kalian bisa perhatikan. Ini adalah gap yang kemarin ditutup, signifikan banget dropnya. So we can take untuk Fibonacci retracement dari highestnya, swing high to the swing low, 618, 4320, which is ini yang dari tadi di retest bolak-balik, nggak berhasil di breakout. Ya tentu kalian sudah bisa perhatikan 1, 2, 3. Ya sebenarnya misalnya saya bangun lebih pagi, kita trade lebih awal, mungkin ini adalah area sell pertama saya. Tapi setidak-tidaknya saya gambarkan dulu aja sebagai patokan. Dan ingat ya, breaknya area ini nih tinggal lanjut continuation. Kenapa? Karena ini mantep banget, next stopnya ke 4348. Kalau memang dia bergerak sampai ke OTE level, yaitu di Fibo 79-nya. So 4320 saya marking dulu sampai 4322.
Ini akan menjadi area sell pertama selama 4320 tidak di breakout di H1, dan 4348 4350 untuk area sell kedua. Gak perlu terlalu dipantengin, tinggal saya hapus 55557 ini saya hapus dulu aja karena ada area yang lebih dekat. Seperti ini ya. Sip. Untuk buy di mana? Ini saya simpelkan dulu. Buy di mana ya paling better ya paling di bawah sini teman-teman. Paling better. Kita turunkan ke M15 pun it's just gonna be the same moment. Ya. Kalian bisa perhatikan. Ini kan lagi ngeretes area atasnya tentu di slowest level dan ini jauh banget 4200-an teman-teman. Jadi menurut saya untuk area buy terdekat sebenarnya nggak ada. Area buy terdekat nggak ada. Either kita buy continuation aja after dia break. Dan after dia breaknya ini totally break the tails ya. Tailsnya ini kan ada di 4329, 4328. So after dia break 4328, 4329 ini sebenarnya. Ini buy continuation. Targetnya ke berapa? 4348. Lumayan jauh, yes. Karena target kita adalah dia ngejar sampai ke Fibo 79-nya. Tapi kalau soal dia ketahan, closingan H1-nya masih bolak-balik di 4320, 4322 ya sell-nya di sini dulu. Untuk buy nggak ada, totally nggak ada yang dekat kecuali this one, kecuali this level. Ini pun dibilang dekat juga enggak karena jauh banget ini sebenarnya. 4273 teman-teman, harga sekarang 4322, 4273, 4275 berarti. Ini masih jauh banget, ya kan? Totally a long way go. Paling terdekat di sini. Ini pun kita ngomongin lower time frame 4310, 4308 udah paling ini aja. So high risk, yes, totally high risk, yes, totally high risk. Sell terdekat 4320, 4322 selama 4320 tidak di breakout di H1. Sell keduanya 4348, 4350 selama 4348 nya tidak di breakout di H1. Untuk buy terdekat 4310, 4308 selama 4310 tidak di breakout di H1. Sebenarnya ini break di bawah sini juga bakal drop signifikan sih, karena kan retest berkali-kali. Dan 4275, 4273 udah itu aja sih yang menurut saya menarik untuk diperhatikan. Kenapa? Karena ini susah teman-teman. Kalian bisa ngeliat dorongan seller sekencang ini lalu dibalas bullish yang udah makan setengahnya tuh, itu susah banget. Berarti buyernya ini juga lebih semangat. Either mereka ada punya conviction lain dan sebagainya, atau mungkin di Asia Session mulai menempatkan dana mereka untuk makan di area-area bawah. We never know. Tapi ini signifikan banget. Biasanya kan nggak terlalu naik tingginya baru melanjutkan lagi penurunannya. But this one, ya this one, ini retesan Fibo 618-nya sangat amat menarik dan bisa dihajar kalau memang masih tertahan di level tersebut. Menurut saya cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Kalau begitu saya cukupkan. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worried about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian bisa tonton ulang kembali video penjelasan ini di YouTube saya. Semoga membantu. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi. Sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan.